intinya saya setuju bahwa Habaib itu bukan mulia tanpa melakukan riset. Kalau menolak nasabah Alawi tanpa riset itu benar. Mbak Alawi lah yang harus membuktikan dengan riset. Ulterior motif dan klan Habaib. Kita mulai dari membahas apa itu ulterior motif. Mudahnya, ulterior motif adalah agenda tersembunyi, hidden agenda di balik suatu tindakan atau perilaku. Contoh yang mudah, seorang pria rajin ngechat cewek A, ternyata ulterior motifnya adalah untuk mendekati cewek B yang merupakan teman cewek A. Di komunikasi sosial biasa kita sebut dengan nama modus. Meskipun secara definisi itu juga keliru. Contoh yang serius, dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 107-108 dijelaskan tentang Masjid Diror. Awalnya masjid hanya ada satu, yaitu Masjid Quba yang dibangun oleh Nabi dan para sahabat di Madinah. Setelah Masjid Quba berdiri dan menjadi pusat kegiatan umat Islam, mulailah orang-orang munafik merasa tidak tenang atas persaudaraan yang erat di kalangan umat Islam. Suatu hari kemudian dibangun masjid lagi dengan alasan untuk orang-orang papa dan lemah. Pembangunan masjid ini disponsori oleh seorang pendeta Yahudi dan dibantu oleh orang-orang munafik. Mereka membangun masjid yang bagus di Madinah. Nabi Muhammad sempat singgah ke masjid tersebut. Tetapi kemudian Allah memberitahukan bahwa Nabi tidak boleh datang lagi ke masjid itu. Karena masjid itu dibangun bukan atas dasar ketakwaan, tapi atas dasar intrik untuk memecah belah masyarakat dan melemahkan persatuan umat Islam. Oleh Allah, masjid itu dia sebut Masjid Diror. Ingat, bukan Nabi yang menyebutnya sebagai Masjid Diror, tapi Allah. Mengetahui siasat buruk orang-orang munafik, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk meruntuhkan masjid tersebut, dalam kurung yang katanya atau dipropagandakan untuk orang papa dan lemah. Kemudian, lokasi bangunan Masjid Diror dijadikan tempat pembuangan sampah dan bangkai binatang. Demikianlah akhir dari masjid yang indah itu. Seperti itulah ulterior motif. Sesuatu yang di permukaannya nampaknya baik, mulia, bersifat religius, ruhaniah, cinta Nabi, cinta Allah. Seperti sejarah Masjid Diror itu, ternyata hakikatnya kejahatan. Masjid hanyalah instrumen untuk mewujudkan tujuan jahatnya, yaitu untuk memecah kohesivitas sosial dan memecah paradigma masyarakat atau mengakuisisi masyarakat Islam saat itu. Bungkusnya agamis, isinya najis. Kita sebut saja pola ini dengan model Diror. Model Diror bisa dalam bentuk apa saja. Masjid saja bisa dijadikan instrumen kejahatan, apalagi dalam bentuk lain. Misalnya, Majelis Taklim Habib, Majelis Sholawat Habib, Ponpesnya Habib, organisasi dengan nama identik agama dan kebenaran seperti FPI, klaim cucu Nabi yang dipublikasikan secara demonstratif oleh klan Habib yang ternyata mereka bukan cucu Nabi, melainkan cucu Yuya, dukun Fir'aun, Haplo grup G, Gatel, yang menunjukkan mereka orang Arab saja bukan, apalagi cucu Nabi. Nyambung ke Nabi Ibrahim alaihissalam tidak, apalagi nyambung ke Nabi Muhammad SAW. Mustahil mereka cucu Nabi. Dan berdasar pertimbangan-pertimbangannya, Kiai Imad menyatakan haram hukumnya mengakui Habib sebagai cucu Nabi bagi mereka yang sudah mengerti. Yang sudah dalam bergerak seperti matahari di siang hari begini masih mengakui mereka sebagai cucu Nabi, maka mereka sangat dengan mendukung orang yang sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih daripada itu, tak hanya klaim cucu Nabi, namun juga mereka yang mengklaim sebagai cucu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan sahabat lainnya, atau siapapun orang-orang hebat yang berpengaruh luas dan kuat di dunia ini, yang apabila klaim itu diumbar-umbar secara glorifikatif, dipublikasikan secara demonstratif di atas panggung atau di hadapan halayak luas baik secara online maupun offline, terlebih jika dilakukan dalam kuantitas yang masif, Anda dan kita semua semestinya memiliki sense of danger bahwa di balik perilaku demonstratif glorifikatif itu ada ulterior motif. Karena untuk apa melakukan klaim demonstratif glorifikatif di depan publik seperti itu kecuali kalau bukan untuk mempengaruhi,
membodoh-bodohi, menundukkan dan menipu individu serta massa demi keuntungan pribadinya sendiri atau kelompoknya sendiri. 20,000 pasal nak pergi umrah dengan anak cucu Nabi, tiba-tiba duit saya hilang. Setahun lebih kita bagi tahu, awas scammer. Alhamdulillah. Mereka yang asli sangatlah kecil kemungkinannya dan barangkali tidak akan melakukan pawai karnaval badut-badut semacam itu. Ingatlah bahwa seluruh penipu selalu bersikap baik dan manis di permukaannya. Karena jika tidak demikian, orang tidak akan tertipu. Dalam hidup ni, kadang-kadang orang tu nampak bijak. Tak mustahil dia boleh kena. Sayyidina Hussein ni mungkinlah mereka tipu dia sebenarnya. Dia bukanlah bodoh. Dia orang yang bijak. Tetapi kejahatan itu melampaui. Dan ya, biasanya sense of danger Anda akan disabotase oleh dirimu sendiri atau oleh orang lain melalui kalimat-kalimat bernuansa religius yang mematikan nalar kritis seperti tidak boleh suudzon, harus hunuzon. Hush, suudzon aja jadi orang. Biasanya saya temukan sabotase ini dari para baby boomer dan mereka yang teralienasi dari realitas. Masukan dari saya, masyarakat perlu meninjau ulang definisi operasional dan praksis dari husnuzon, suudzon, dan jangan lupakan satu konsep lainnya, yaitu tidak tahu atau belum tahu. Ini yang sangat jarang diingat masyarakat, apalagi diimplementasikan, yaitu tidak tahu atau belum tahu atau nol, kosong, sampai ada data-data valid yang menunjukkan sesuatu tentang sesuatu. Disitulah, ketika ada data-data valid dan lengkap, baru kita bisa mulai meneliti, menimbang, menilai, lalu memutuskan. Ketika kita tidak tahu, ya kita bersikap sebagaimana tidak tahu, yaitu tidak mengafirmasi ataupun menegasi. Atau, sikap yang aman bagimu dan bagi kita semua di awal mula adalah negasi, sampai ada data-data valid yang menyatakan sebaliknya. Sebab yang mengklaim, dialah yang harus membuktikan. Actori incumbit probatio, yang diembani kewajiban untuk membuktikan adalah pihak yang mendalilkan. Klaim tanpa bukti valid, maka keadaan harus diasumsikan kembali ke keadaan sebelum adanya klaim. Habib ngaku cucu Nabi, mereka lah yang harus membuktikan tes DNA. Meskipun itu sekarang tidak perlu dilakukan karena kita sudah tahu bahwa hasil tes DNA mereka menunjukkan bahwa mereka bukan cucu Nabi, melainkan cucu Yuya, dukunnya Fir'aun. Mustahil cucu Nabi. Intinya, saya setuju bahwa Habaib itu bukan Buria tanpa melakukan riset. Balawi bukan Buria, Rasul tanpa riset. Apakah itu benar? Itu yang benar. Itu yang benar. Kok bisa? Kalau dalam ilmu pangan, semua bahan pangan itu tidak boleh kalian makan sebelum terbukti aman. Berarti semua bahan pangan diragukan. Makanya kita sampai belajar genetika. Kenapa? Jangan sampai makanan yang kalian makan itu jadi kanker, tumor, dan semacamnya. Berarti cuma beracun. Kalau akumulatif bisa jadi kanker, tumor. Itu kan kita harus belajar genetika. Jadi terdapat masalah itu benar. Kesalahan para kiai dulu adalah menerima nasab Balawi tanpa riset, itu yang salah. Kalau menolak nasab Balawi tanpa riset itu benar. Balawi lah yang harus membuktikan dengan riset bahwa mereka keturunan paternal Imam Husain bin Ali. Kan klaimnya begitu. Haram hukumnya mengakui Habib sebagai zuriyah Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.